Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Prastiwi, mahasiswi UIN Raden Masaid Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan review materi terkait corporate culture lembaga keuangan syariah dan good corporate culture pada perusahaan asuransi syariah. Nah, pada kesempatan kali ini apa saja sih yang perlu untuk dibahas? Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari corporate culture itu sendiri. Terus yang kedua, nilai-nilai dasar Islam apa saja yang melandasi dari corporate culture. Terus yang ketiga, bagaimana membangun corporate culture yang Islami. Dan yang keempat, tentang manajemen dan leadership yang Islami itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu mengenai good corporate governance itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian corporate culture. Corporate culture atau yang biasa disebut dengan budaya organisasi adalah sebuah nilai, norma, dan perilaku yang membentuk identitas dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Edi Sutrisno menyebutkan bahwa corporate culture adalah seperangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang berlaku dan disepakati serta diikuti sebagai pedoman perilaku oleh anggota organisasi dan pemecahan-pemecahan masalah organisasi. Sedangkan corporate culture-nya Islami adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi dengan individu-individu di dalam organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengawasan di dalam organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik budaya organisasi Islami. Pada intinya, budaya organisasi Islam itu bukan hanya sekedar meniru nilai-nilai Barat ataupun sekedar mengambil nilai-nilai dalam Al-Quran maupun hadis secara mentah-mentah. Akan tetapi, budaya ini adalah komitmen bersama seluruh anggota organisasi untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang dianggap benar. Dengan demikian, nilai-nilai yang ditanamkan atau yang diterapkan oleh seorang pemimpin itu dapat dipraktikkan atau diimplementasikan secara maksimal oleh seluruh anggota sehingga dapat membawa organisasi tersebut menuju tujuan bersama. Selain itu, budaya Islam atau corporate culture Islami ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni berpusat pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan didasari oleh kerja keras, keunggulan, kejujuran, akuntabilitas, serta moralitas yang tinggi. Selain itu, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara konsultatif, yaitu dengan fokus pada mendorong kebaikan dan melarang adanya keburukan, serta menjunjung tinggi ketulusan dalam pengetahuan. Aspek penting lainnya itu juga meliputi kerjasama, saling percaya, saling menghormati, pengorbanan, menjaga kesehatan, dan kerapian. Selain itu, aspek religiusnya diantaranya yang pertama ada sholat, busana islami, dan menghindari adanya fitnah. Nah, karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat meningkatkan kinerja organisasi diantaranya yang pertama, bekerja itu merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia sebagai khilafah. Terus yang kedua, bekerja itu merupakan ibadah, di mana sebagai seorang muslim, bekerja sama itu artinya dengan mengaktualisasikan salah satu ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang ketiga, seorang muslim itu bekerja tidak hanya untuk mencari keuntungan ataupun menumpuk kekayaan pribadi, akan tetapi mereka berpegang pada prinsip manfaat dan maslahah, yang berarti mereka juga mempertimbangkan seberapa besar dampak positif ataupun keuntungan bagi masyarakat luas. Yang keempat, bekerja itu dengan mengoptimalkan kemampuan akal, di mana seorang pekerja muslim itu harus menggunakan kemampuan akal pikirannya, profesionalitasnya di dalam mengelola sumber daya. Yang terakhir itu ada bekerja penuh keyakinan dan optimistik. Artinya apa? Seorang muslim itu harus yakin bahwa apapun yang diusahakannya itu sesuai dengan ajaran Islam, tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Poin berikutnya yaitu tentang apa saja sih nilai-nilai dasar Islam yang melandasi corporate culture itu sendiri. Nah, nilai-nilai dasar Islam yang melandasi corporate culture itu ada 5. Yang pertama ada nilai sidik, yaitu yang berarti jujur, benar, dan dapat dipercaya.
Nah, dalam konteks budaya perusahaan, nilai ini itu mewajibkan setiap individu dan organisasi itu untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kegiatannya. Artinya apa? Setiap karyawan atau individu ini tidak boleh menutupi informasi apapun kepada calon nasabah. Terus yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memegang teguh kepercayaan. Nah, nilai ini tuh lebih menekankan pada pentingnya memenuhi setiap komitmen dan menjaga setiap kepercayaan yang telah diberikan oleh para calon nasabah. Terus, nilai yang ketiga itu ada nilai fatonah. Nah, fatonah di sini tuh berarti cerdas, bijaksana, memahami, profesional, dan memiliki daya inovasi. Nah, nilai ini itu mendorong setiap individu serta organisasi itu untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, nilai yang keempat itu ada nilai tablik. Nah, tablik di sini berarti menyampaikan, mengkomunikasikan, dan transparan. Nilai ini itu lebih menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, jelas, dan terbuka. Terus nilai yang terakhir atau nilai yang kelima yaitu tentang istiqomah. Nah, istiqomah berarti teguh, konsisten, dan berkesinambungan dalam melakukan kebaikan. Nah, nilai ini itu menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam menjalankan prinsip syariah dan komitmen dari suatu organisasi. Poin berikutnya yaitu tentang bagaimana sih membangun corporate culture yang islami. Dalam rangka untuk membangun dan menciptakan corporate culture yang islami di Lembaga Keuangan Syariah atau LKS, berikut ini ada hal-hal yang sudah selayaknya menjadi jati diri perusahaan atau corporate identity dan melekat dalam kepribadian setiap karyawan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya itu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Implementasinya yang pertama itu dalam lingkungan kerja. Itu yang pertama harus melestarikan budaya salam. Nah, budaya salam di sini itu dapat menciptakan suasana yang positif, ramah, dan saling menghargai di lingkungan tempat kerja. Terus yang kedua itu ada murah hati dan sikap ramah dan melayani. Nah, murah hati, sikap ramah dan melayani ini juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan, serta membangun kepercayaan serta mendorong kolaborasi di antara keduanya. Terus yang ketiga itu ada cara berbusana. Cara berbusana yang rapi dan sopan itu juga menunjukkan profesionalisme serta menciptakan kesetaraan dan menjadi bagian dari identitas dari suatu perusahaan tersebut. Terus yang keempat itu ada lingkungan kerja yang bersih dan islami. Lingkungan kerja yang bersih dan islami itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Terus yang terakhir itu ada doa sebelum dan sesudah kerja. Selanjutnya, implementasi yang kedua yaitu syahsiah Islamiyah atau kepribadian Islam untuk hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Itu ada tiga. Yang pertama ada akidah. Akidah yang kuat pada setiap diri individu karyawan itu akan mendorong pembentukan nilai-nilai inti perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip ilahi seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Terus yang kedua itu ada ibadah. Pelaksanaan ibadah khususnya sholat 5 waktu, itu akan menanamkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik bagi setiap diri seorang individu. Terus yang ketiga itu ada akhlak. Nah, akhlak yang baik adalah cerminan dari iman seseorang. Karyawan itu akan cenderung menghindari praktik tidak etis seperti penipuan dan curang karena mereka itu merasa bahwa setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus implementasi yang ketiga itu yaitu syahsiah Islamiyah atau kepribadian Islam untuk hablum minanas. Artinya apa? Yaitu hubungan antar manusia dan manusia. Yang pertama itu ada keluarga yang Islami. Nah, individu yang berhasil membangun keluarga yang Islami itu akan membantu atau membawa nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesabaran, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik ke lingkungan kerja. Terus yang kedua yaitu praktek muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan muamalah yang benar itu akan menciptakan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis. Terus yang ketiga itu ada bermasyarakat atau tidak eksklusif.
Karyawan yang mampu bermasyarakat dengan baik itu akan menjadi aset berharga dalam membangun jejaring dan hubungan eksternal di perusahaan. Terus yang keempat itu ada gemar menolong, dan yang terakhir itu adalah tidak sombong dan angkuh. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai bagaimana cara membangun corporate culture yang islami, maka muncul nih pertanyaan, mengapa membangun budaya perusahaan islami itu penting? Nah, membangun budaya islami ini sangat krusial atau penting, terutama bagi lembaga keuangan syariah ataupun perusahaan-perusahaan lain yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, berikut ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, dapat meningkatkan kepercayaan para nasabah. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, dapat mendorong kinerja yang berkelanjutan. Yang keempat, dapat membedakan dari pesaing. Yang terakhir itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tentang poin manajemen dan leadership yang islami. Manajemen dan kepemimpinan islami adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai serta prinsip Islam dalam praktik pengelolaan organisasi dan kepemimpinan. Tujuannya itu tidak hanya untuk mencari profit atau keuntungan saja, akan tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat. Terkait prinsip utama manajemen Islami itu harus berlandaskan pada tauhid, yaitu Allah sebagai pemiliknya. Terus yang kedua amanah, yang ketiga keadilan, yang keempat syura, yang kelima ihsan, yang keenam maslahah, dan yang terakhir adalah hisbah. Selain itu juga harus menghindari adanya praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya mengenai karakteristik pemimpin Islami, pemimpin Islami itu haruslah meneladani sifat-sifat Nabi, seperti sifat sidik, yaitu jujur, yang kedua sifat amanah atau terpercaya, yang ketiga sifat fatonah atau cerdas dan profesional, yang keempat sifat tablik atau komunikatif, dan yang terakhir yaitu sifat istiqomah, yaitu teguh dan konsisten. Selain itu, gaya dari kepemimpinan seorang pemimpin Islami itu harus cenderung partisipatif, melayani, adil, pemberdaya, menjadi teladan, dan berorientasi pada akhirat. Dan yang terakhir yaitu tentang good corporate government. Good corporate government itu adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan, dan government yang berarti pengaturan. Jadi, secara umum, good corporate government itu adalah tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, dalam dunia perbankan, itu juga diartikan sebagai tata kelola bank yang baik. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Berikut terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance. Yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan, di mana perusahaan itu harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan agar dapat dianggap transparan. Yang kedua, itu ada prinsip accountability atau dapat dipertanggungjawabkan, yaitu akuntabilitas itu mencakup kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab dalam organisasi perusahaan untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Yang ketiga yaitu fairness atau kesetaraan. Kesetaraan itu dapat diartikan sebagai perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Yang keempat itu ada kemandirian. Keadaan di mana perusahaan itu dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau tekanan dari pihak yang tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip korporasi yang baik. Dan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan yang kuat dan sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam budaya perusahaan, lembaga keuangan syariah itu dapat memastikan bahwa operasionalnya itu tidak hanya memenuhi regulasi, akan tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini akan berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mangan kupat bumbune santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.